Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Lagi channel YouTube Lowongan Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan ya. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan update mengenai informasi lowongan. Dan mohon maaf beberapa hari ini yang setidaknya kita baru update kembali karena ya sibuk ya. Jadi teman-teman bisa update di Instagram kita yang setiap hari update. Jadi teman-teman bisa kunjungi Instagram kita di @lowongankesehatan atau @lokermedisbaru. Oke, pada video kali ini di YouTube kita akan membagikan informasi lowongan yang ada di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Dan kira-kira apa saja sih lowongannya dan gimana sih cara daftarnya? Yuk mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-temannya. Kali aja ada posisi yang dibutuhkan. Oke, jadi kita akan langsung aja menuju ke informasi lowongannya. Nah, buat teman-teman semua, untuk informasi lowongannya sendiri ini ada di Instagram Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Nah, untuk mencari Instagramnya, silahkan teman-teman cari aja Instagram RS Unisu ya. Jadi teman-teman bisa cari aja di sini ya. Nanti teman-teman bisa saja cari Rumah Sakit USU ya. Jadi untuk websitenya sendiri ini ada di Rumah Sakit USU, atau teman-teman nanti lihat aja Instagramnya di Rumah Sakit USU di pencarian ya. Nah, nanti Instagramnya lamanya akan muncul untuk tampilannya seperti ini. Ini ada nomor teleponnya dan ini ada channel YouTube-nya. Dan untuk Instagramnya atau untuk lowongannya sendiri ini bisa teman-teman lihat di sini guys. Jadi di updatean untuk informasi yang baru, yaitu di uploadan yang pertama ini tanggal berapa ya, ini 1 hari yang lalu. Jadi teman-teman bisa daftar. Ini ada banyak sekali lowongannya, nanti kita akan bahas satu persatu ya guys. Nah, untuk informasi lowongannya di sini ada banyak. Kita akan masuk ke informasi yang secara lengkapnya guys. Jadi teman-teman tinggal klik saja informasi yang di sini untuk informasi lowongannya kan. Nah, kita masuk ke informasinya. Jadi teman-teman bisa copy aja atau teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita udah download untuk pengumumannya, informasinya di sini. Kita akan klik di sini guys. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah pengumuman penerimaan calon tenaga kependidikan tidak tetap non pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara tahun 2022, dan kita akan membahas satu persatu ya. Untuk yang pertama ini ada lowongan untuk verifikator untuk BPJS, ini yaitu pendidikan S1 kedokteran profesi yang dibutuhkan cuma 1 orang. Kemudian ada perawat-rawat inap, ini ada pendidikan D3 keperawatan sebanyak 21 orang. Kemudian ada perawat ICU yaitu pendidikan minimal D3 keperawatan sebanyak 5 orang. Kemudian perawat PICU dan NICU pendidikan minimal D3 keperawatan. Kemudian perawat kemoterapi pendidikan minimal D3 keperawatan. Di sini ada berapa kualifikasi ya. Jadi perawat inap ini sendiri yaitu pendidikan D3 keperawatan ya. Jadi kemungkinan ini yang dibutuhkan D3 keperawatan ya. Kalau yang minimal ini teman-teman yang S1 mungkin bisa mencoba untuk yang minimal D3 keperawatan. Jadi untuk minimal berarti kan S1 bisa ya. Jadi teman-teman bisa coba yang profesional yang di perawat ICU, kemudian PICU, NICU, dan perawat kemoterapi. Dan ini kalau teman-teman yang S1 nurse juga mau mencoba ya, untuk perawat inap juga tidak ada salahnya karena memang untuk jumlah formasinya yang banyak. Kemudian selanjutnya di sini ada ahli gizi pendidikan minimal D3 ahli gizi atau S1 yang dibutuhkan cuma 1 orang. Pramusa C SMK Tata Boga Perhotelan 2 orang. Apoteker banyak 2 orang, ini pendidikan profesi apoteker. Kemudian tenaga teknik kefarmasian pendidikan minimal D3 farmasi sebanyak 6 orang. Kemudian IT support programnya minimal D3 ilmu komputer sebanyak 1 orang. Kemudian ada administrasi poliklinik, ini pendidikan D3 rekam medis, atau mungkin teman-teman yang S1 kesehatan masyarakat untuk yang konsentrasi rekam medis juga mungkin bisa untuk mendaftar. Dan teman-teman yang di sini bisa dicoba semua, yaitu di administrasi umum ini minimal ya S1 ke semua jurusan. Jadi teman-teman yang S1 saja ya, contohnya perawat ya, perawat yang S1 saja tanpa profesi ini bisa mencoba di administrasi umum ya, karena memang untuk jurusannya yaitu semuanya orang, cuman untuk formasi yang dibutuhkan hanya 1 orang.
Kemudian selanjutnya ada tenaga beautician, yaitu SMK jurusan kecantikan atau beautician. Kemudian tukang bangunan SMK teknik. Kemudian driver yaitu SMK sederajat. Ini yang dibutuhkan bisa teman-teman lihat, dan totalnya yaitu sebanyak 54 orang. Untuk persyaratannya sendiri sama ya, ketika teman-teman mau mendaftar di rumah sakit milik pemerintah, yaitu WNI, laki-laki atau perempuan, berusia serendahnya 18 tahun dan setingginya 35 tahun, membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara. Nanti ada formatnya, kemudian materai Rp10.000 yang menyatakan bahwa teman-teman sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian membuat surat pernyataan tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman pidana bermaterai Rp10.000 dan berpenampilan menarik, kemudian bersedia bekerja shift ya. Untuk persyaratan lengkapnya ini bisa teman-teman lihat per item, yaitu untuk ada verifikator BPJS ya, pengalaman di bidang klaim BPJS selama 3 tahun minimal, mau bekerja sama dengan tim. Kemudian perawat juga ini bisa teman-teman lihat, memiliki STR tentunya aktif lebih dari 6 bulan, wajib memiliki SIG di RSUSU, memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Jika tidak ada ya tidak ada salahnya lah mendaftar ya. Kemudian memiliki sertifikat pelatihan bagi teman-teman semua yang kemoterapi ya, ICU, PICU begitu ya. Kemudian IPK minimal 3 untuk perguruan tinggi yang terrealisasi BAN PD, kemudian tinggi badan minimal 160, dan untuk perempuan ya, dan laki-laki 165. Kemudian ahli gizi ini juga sama. Jadi teman-teman bisa baca sendiri untuk persyaratannya, karena untuk persyaratannya hampir sama ya. Jadi teman-teman kecuali mungkin ada beberapa yang tambahan ya, contohnya IT support ini teman-teman juga harus memiliki pengalaman ataupun minimum pengalaman IT dan yang lain-lainnya. Ini teman-teman bisa lihat juga, ini ada administrasi dan lain-lain. Bisa teman-teman download aja untuk pendaftarannya, karena untuk pendaftarannya masih besok sampai besok ya. Jadi teman-teman bisa siapkan datanya hari ini karena pendaftarannya secara online. Dan ini ya sampai terakhir. Kemudian ini berkas lamaran, ini ada apa saja, meliputi surat lamaran yang ditujukan kepada Rektor Universitas USU, CV tentunya atau daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah dan keterangan skim nilai yang perlu dilegalisir, karena kalau di scan ya yang asli aja lah teman-teman. Kemudian fotokopi KTP, pas foto 4x6 dan 3x4 masing-masing sebanyak di 2 lembar, surat materai tidak dijatuhi hukuman 10.000 ya, surat pernyataan jasmani, bukti pengalaman kerja yang kalau ada ya. Kemudian seluruh berkas di scan dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman ya, ini fotokopi KTP, ini KTP-nya asli aja yang di scan, jangan fotokopinya ya. Kemudian tata cara pendaftarannya sendiri, ini teman-teman silakan melakukan pendaftaran online melalui akun Instagram Rumah Sakit USU ya. Untuk pendaftaran dibuka dari tanggal 2 sampai 4 Agustus 2022, dan pendaftaran dan cara mengisi form pendaftaran, mengupload berkas lamaran seperti pada huruf C di atas ya. Dan ini untuk formasi perawat, ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi beda-beda. Kemudian ada pengumuman seleksi nanti diumumkan juga di Instagramnya Rumah Sakit USU. Kemudian seluruh berkas lamaran tersebut pada huruf C di bawah ini ya, C ya, di bawah pada saat ujian. Jadi teman-teman upload dulu, nanti berkasnya itu nanti bisa dipertanggungjawab saat teman-teman melakukan ujian. Dan untuk sistem seleksinya ini bisa teman-teman lihat ya, seleksi dilaksanakan dan sistem gugur. Tahapan seleksinya ada 3. Kemudian ini juga ada teman-teman yang mengikuti tahapan akan diumumkan di Instagram Rumah Sakit USU, dan tidak pengumuman panitia tidak bisa diganggu gugat. Nah ini teman-teman, oke, kita akan membahas untuk pendaftarannya gimana ya, cara mendaftar. Jadi kita akan membahasnya satu persatu. Jadi untuk teman-teman semua ini yang pertama, untuk informasinya bisa teman-teman daftar di sini ya, di Rumah Sakit USU. Kemudian ini linknya, ini yang link pertama, ini kita copy dulu, kemudian teman-teman tinggal di sini saja. Nah nanti otomatis akan muncul untuk tampilannya seperti ini. Dan ini ada informasi lowongan yang dibuka ya. Kemudian ini ada informasi pengumumannya. Kemudian contoh surat lamaran, surat pernyataan ini bisa teman-teman download di sini. Dan ini teman-teman tinggal mengisi email, kemudian nama lengkap, kemudian jurusan, kemudian asal universitas.
Kemudian yang lanjut ada IPK terakhir, kemudian nilai terakhir tamatan SMK, kemudian pengalaman kerja. Kalau fresh graduate ya tulis fresh graduate aja. Kemudian ya ini saya contohkan saja untuk pengisiannya ya biar enak. Ini silahkan teman-teman isikan emailnya, kemudian nama lengkapnya, kemudian jurusannya, asal universitas, kemudian IPK terakhir. Ini bisa teman-teman lihat saja ya. Nah seperti ini, kemudian nilai terakhir ya 87, kemudian pengalaman tinggal teman-teman tulis fresh graduate, atau kalau ada pengalaman ya alangkah lebih baiknya. Kemudian ini tinggal teman-teman klik saja posisi yang dilamar, kemudian berikutnya selanjutnya teman-teman bisa lihat ini adalah unggah berkas pendukung. Jadi teman-teman yang harus diunggah atau diupload, dan ini minimal semuanya 1 MB dan bentuknya PDF dan JPG. Alangkah lebih baiknya ya PDF semua bisa ya, ini juga ada. Kemudian yang terakhir teman-teman bisa lihat kembali dari awal sampai akhir, dan jika sudah benar tinggal teman-teman kirim saja, dan selanjutnya tinggal teman-teman tunggu aja untuk apa namanya ya, untuk pengumumannya atau teman-teman yang akan dipanggil. Selanjutnya ini juga ada yang pegawai non PNS ya, yang selain perawat mungkin ini bisa teman-teman lihat, tinggal di copy, dan di sini teman-teman tinggal di copy dan lihat ini untuk pendaftarannya kok sudah ditutup ya, atau teman-teman silahkan mungkin ada kesalahan ya, mungkin silahkan teman-teman bisa hubungi aja Instagramnya atau di DM, atau lihat komen di sinilah untuk teman-teman bisa dilihat untuk nomornya, atau teman-teman bisa DM ke Instagram dari Rumah Sakit USU ya untuk menanyakan lebih lanjut. Nah mungkin cukup sekian saja ya untuk informasi kali ini. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya kali aja ada posisi yang dibutuhkan. Sehat, minum kesehatan, undur diri, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.